Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita pada halaman 13 ya, segmen merancang percobaan. Ini adalah buku IPA untuk SMP kelas 7 ya, kurikulum prototype. Oke. Pak Ali sudah membuat playlist. Nah, dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Ini video bagian yang ketiga. Oke, ini adalah bagian nomor pertama dan kedua. Playlist ini linknya ada di bawah ya, di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke, sekarang kita akan bahas merancang percobaan. Dari percobaan memanaskan cairan dalam tabung reaksi yang kalian lakukan sebelumnya, hal apa yang kalian amati? Ceritakan pada orang yang ada dekat kalian ya. Semakin lama suhu semakin naik, itu adalah yang kita amati ya. Semakin lama suhu semakin panas. Artinya apa? Artinya energi kalor yang dipindahkan dari api menuju cairan itu banyaknya berbanding lurus dengan waktu. Nah, semakin lama semakin banyak. Api yang dihasilkan oleh kompor yang di bawah pembakar itu semakin besar semakin cepat. Artinya besarnya api berbanding berbalik dengan waktu. Nah, itu juga perlu kita amati ya. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif. Nah, siapa yang suka baca detektif Conan? Nah, itu sangat saintifik dia cara memecahkan masalah. Dalam hal mengamati ya, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lalu menyimpulkan. Nah, menyimpulkan dari data-data yang analisa. Cara kerja seperti ini disebut metode ilmiah. Ya, metode ilmiah adalah cara atau pendekatan. Ya, metode itu cara ya, yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Ini didapatkan dari HTTPS dan seterusnya KBBI ya. Sebagai calon ilmuwan masa depan. Kalian ini calon ilmuwan masa depan, kalian akan belajar menggunakan metode ilmiah. Sesungguhnya langkah-langkah dalam metode ilmiah juga digunakan di berbagai bidang pekerjaan, ya, apapun, ya, di kepolisian, ya, di dalam perdagangan, macam-macam, ya, dianalisa secara ilmiah. Jika waktu SD kalian melakukan percobaan yang telah dirancang oleh guru kalian, maka di tingkat SMP kalian sendiri yang melakukan percobaan dan melaporkan hasil percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk itu mari kita pelajari dulu tahapan-tahapan dalam metode ilmiah yang tercantum dalam alur ya, secara sederhana seperti ini. Pertama, observasi, ini pengamatan. Ya, selain pengamatan, sebelumnya sebenarnya menentukan tujuan dulu ya, menentukan tujuannya apa yang mau diteliti, kemudian observasi, pengamatan ini bisa juga disertai dengan mencari-cari data ya, bisa melihat jurnal, bisa browsing di internet atau bertanya pada ahli ya. Kemudian data-data yang sudah didapatkan ya, mengumpulkan data awal ya, sebenarnya ini data awal dari berbagai macam sumber, kemudian dianalisa. Hasil analisanya akan memunculkan hipotesis. Hipotesis ini dugaan. Tanpa dugaan kita bagaimana bisa merancang eksperimen? Gak bisa. Kita harus menduga dulu dari mana dugaan tersebut berasal. Dari data awal yang kita analisa. Data awal bisa dari literatur penelitian sebelumnya, bisa dari perpustakaan, bisa dari wawancara dengan ahli atau observatif, pengamatan langsung. Kemudian kalau kita sudah membuat dugaan, ya baru kita merancang percobaan.
kita rancang. Oh, saya menduga ini sebabnya, misalnya gitu ya. Kemudian merancang percobaan dan melakukan eksperimen, ya. Ini percobaan. Melakukan percobaan. Nah, setelah percobaan dilakukan akan menghasilkan data. Ya, data kita analisa. Ya. Setelah kita analisa, timbullah sebuah kesimpulan. Ya, misalnya ada nomor 7 di sini menguji kesimpulan. Jadi kesimpulan yang sudah dapatkan diuji lagi. Ya, kesimpulan. Kalau kesimpulan sudah diuji berkali-kali tetap konsisten, ajek, ya, polanya sudah tertentu, baru kita bikin laporan. Ya, yang ke-8 laporan. Bisa laporan bisa dalam bentuk jurnal, bisa dalam bentuk apa ya, karya. Kalau karya ilmiah ya, macam-macam. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah tersebut dilakukan bisa berurutan, harus berurutan. Ini kata kuncinya, berurutan. Tidak boleh loncat-loncat, ya. Belum bikin hipotesis sudah eksperimen. Jangan, ya, hipotesa dulu. Yaitu sebagai berikut: melakukan pengamatan atau observasi, ya, membuat hipotesis. Observasi ini seperti yang Pak Ali ceritakan, ya. Jadi bukan hanya mengamati tapi juga mengumpulkan data-data awal, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Nah, ini, ya. Membuat hipotesis plus mengidentifikasi variabel atau menentukan variabelnya apa saja. Kemudian membuat rancangan percobaan, melakukan eksperimen atau percobaan, mengumpulkan dan menyajikan data, menarik kesimpulan. Jadi secara singkat 6 langkah utama ini, ya. Kita akan membahas satu persatu. Mari kita mulai dengan tahapan pertama, pengamatan dalam sains, ya, atau observasi. Pada saat menciptakan suatu penemuan, ide para ilmuwan sains biasanya diilhami dari pengamatan yang mereka lakukan di lingkungan sekitar. Dari pengamatan mereka inilah muncul pertanyaan, ya, yang akan mereka teliti. Misalnya kadang-kadang pengamatan dilakukan secara nggak sengaja, ya, kayak Newton menemukan teori gravitasi saat dia duduk-duduk ada apel jatuh, terus dia mengamati, wah, akhirnya setelah membuat berbagai macam percobaan didapatkanlah teori gravitasi. Pernyataan ini mereka uji dalam suatu penelitian. Nah, inilah tahap pertama metode ilmiah, ya. Jadi mengamati. Pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kalian ingat, ya. Pengamatan. Kita menggunakan kelima indera kita untuk mengamati, ya. Memang ilmu alam itu ilmu yang dipelajari dari ditangkapnya berbagai informasi dari indera kita. Bayangkan kalian sebagai seorang detektif yang memasuki tempat kejadian perkara setelah dilaporkan ada pencurian di rumah tetangga kalian. Kalian pasti menggunakan indera penglihatan kalian untuk mengamati keadaan di sana, seperti keadaan pintu atau jendela, posisi barang-barang di ruangan, termasuk juga jejak kaki di lantai atau jejak sidik jari. Kalian juga akan bisa mengamati bau yang tercium di tempat tersebut, baik bau parfum yang tertinggal, bau kabel yang terbakar, atau bau masakan. Kalian juga bisa mewawancarai tetangga lain apabila mereka mendengarkan suara-suara yang tidak biasa di rumah tersebut, ya. Cobalah berlatih melakukan pengamatan dengan melakukan aktivitas 1.6 berikut ini. Nah, di sini ada aktivitas. Berdirilah di halaman sekolah atau rumah kalian, lalu perhatikan keadaan di sekeliling kalian, ya. Catatlah 2 pengamatan yang kalian lakukan dengan menggunakan indera yang berbeda, ya. Misalnya di pagi hari suara kendaraan sangat bising, sangat bising. Nah, ini adalah indera pendengaran. Ya,
Yang nomor 2, udara di sekitar jalan berbau asap kendaraan bermotor ya. Bau asap kendaraan bermotor cukup mengganggu. Misalnya gitu. Nomor 3 ya, ini apa, hidung ya, indera penciuman. Terus kemudian indera penglihatan, misalnya terjadi kemacetan di sekitar lingkungan sekolah, terjadi kemacetan lalu lintas di jalan di depan sekolah. Ini indera penglihatan. Ini sebagai contoh ya, jadi mata kita melihat kemacetan, telinga kita mendengar suara mesin yang menderu-deru ya, hidung kita mencium bau asap kendaraan bermotor yang mengganggu. Nah, jadi itulah suasana pagi hari di depan sekolah misalnya seperti itu. Itu bagi yang sekolahnya ada di pinggir jalan raya di kota besar. Penentuan tujuan percobaan dari pengamatan di lingkungan sekitar, maka kita menentukan dulu masalah yang akan diteliti. Misalnya tadi masalah kemacetan ya. Dalam konteks percobaan IPA, masalah ini dapat dituliskan dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan ya, untuk diuji, yang disebut dengan tujuan percobaan. Jadi sebenarnya sebelum melakukan observasi itu kita tetapkan tujuan percobaan dulu ya, baru melakukan observasi lebih intens ya. Tujuan percobaan harusnya dapat diuji ya, tujuan percobaan harus dapat diuji, dapat dilakukan, bukan merupakan pendapat pribadi ya atau opini, tapi fakta ya. Seandainya dari pengamatan di sekitar sekolah kalian menyebutkan bahwa bunga warna merah lebih bagus dibandingkan bunga warna kuning, nah ini opini. Menurutmu lebih bagus, menurutku enggak, aku lebih suka kuning, nah gitu gimana? Maka apakah hal tersebut tujuan percobaan yang baik? Mengapa demikian? Tidak ya, tidak ya. Bagus tidaknya bunga sesuai dengan selera. Bagus warna bunga itu sesuai dengan selera masing-masing. Warna bunga ya sesuai dengan ya, berhubungan dengan selera orang ya. Keindahan warna bunga berhubungan dengan selera seseorang ya, gitu aja. Keindahan warna bunga ya tergantung selera masing-masing orang ya. Jadi itu bukan objek yang bagus untuk diteliti. Bukan berarti tidak bisa aja. Tapi itu bukan objek yang bukan tujuan percobaan yang bagus. Artinya untuk tujuan tertentu memang mungkin ya. Tetap mungkin. Jadi kayak selera warna anak SMP gitu misalnya, itu mungkin ya. Tapi bukan tujuan yang baik apabila pada akhirnya ini akan menjadi kontroversi ya. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda ya. Sebenarnya tergantung sudut pandang juga ya, tergantung sudut pandang juga. Jadi konteks dari penelitiannya itu apa ya. Tapi secara umum kalau masalah selera, nah ini kalau masalah selera itu bukan objek penelitian yang secara ilmiah itu bagus ya. Kembali lagi tergantung masalah konteks. Misalnya kayak gini ya,
soto sama rawon enak mana ya, tergantung selera kan, itu bukan objek penelitian yang bagus. Tapi kalau misalnya gini, orang pesisir lebih suka soto daripada orang pedalaman. Nah, meneliti seperti itu boleh jadi bagus, mungkin ya tujuan penelitiannya itu lain. Tujuannya itu adalah meneliti hubungan antara tempat tinggal dan selera masakan, itu malah bisa. Jadi di sini tujuan percobaan, apakah tujuan percobaan baik ya untuk konteks warna di satu lingkungan sekolah itu enggak, tapi misalnya untuk konteks warna warna yang disukai pada umur tertentu itu mungkin aja baik ya. Jadi tergantung konteksnya, tidak ya, tapi tergantung konteks ya, tergantung konteks ya, tergantung konteks penelitian. Jadi tidak itu dalam tanda kutip gitu loh maksud Pak Ali ya. Tujuan percobaan yang disebutkan tadi merupakan pendapat pribadi sehingga bukan tujuan percobaan yang dapat diuji. Nah, kalau pendapat pribadi tidak bisa diuji. Kalau mau meneliti yang seperti ini jangan pendapat pribadi, harus penelitian tentang kesukaan umum suatu masyarakat. Nah, itu malah bisa diuji ya. Adapun jika kalian mau menuliskan tujuan berupa apakah tanaman yang terkena cahaya matahari langsung menghasilkan warna bunga yang lebih cerah dibandingkan tidak terkena sinar matahari, nah ini baru bagus. Nah, ini contoh tujuan yang dapat diuji ya. Cobalah berlatih menentukan tujuan percobaan dengan melakukan aktivitas 1.7 ya. Nah, aktivitas 1.7 dari pengamatan yang telah kalian lakukan pada aktivitas 1.6 buatlah suatu pernyataan yang bisa menjadi sebuah tujuan percobaan. Ingatlah bahwa tujuan percobaan harus dapat diuji ya, dilakukan dan bukan merupakan pendapat pribadi. Misalnya ya, kemacetan terjadi pada jam-jam tertentu misalnya. Apakah kemacetan terjadi hanya pada jam-jam tertentu? Ini bisa kita atau hubungan antara waktu dengan kemacetan lalu lintas gitu bisa ya. Menuliskan hipotesis atau dugaan. Nah, setelah kita melihat, mengamati kemacetan ini hanya terjadi saat pagi dan sore. Nah, kita kan akhirnya berhipotesis ya, menduga. Setelah menentukan masalah dan tujuan percobaan berdasarkan pada pengamatan awal, maka kalian bisa menentukan hipotesis atau dugaan. Hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Misalnya ketika kalian ingin menjadi detektif yang mengamati tempat kejadian perkara pencurian, kalian mendapati tidak ada pintu atau jendela yang rusak. Nah, kok bisa? Bagaimana pencurinya masuk kan gitu ya? Dan tidak ada barang yang terjatuh. Wah, ini berarti orangnya begitu profesionalnya atau jangan-jangan orang dalam. Nah, ini lihat lagi fakta-fakta yang lain, maka muncul dugaan bahwa pencurian dilakukan oleh orang yang sudah mengenal keluarga tersebut dan mengetahui keadaan rumah itu. Inilah contoh hipotesis. Ya, setelah kita menduga seperti itu, kita akan bertanya, siapa saja anggota keluarganya, bagaimana tingkat ekonominya, bagaimana perilakunya selama ini. Nah, seperti itu. Contoh lain, kalian juga melihat gambar 1.11. Itu terjadi suatu tempat siang hari, apa yang kalian amati, apakah kalian menduga sesuatu akan terjadi? Nah, ini mendung gelap ya, keadaan cuaca mendung dengan awan yang tebal. Nah, kita menduga akan terjadi hujan. Nah, dugaannya tentunya kalian bisa memperkirakan bahwa akan terjadi hujan, bukan? Dugaan ini kita buat berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang telah kalian miliki sebelumnya. Dengan kata lain, hipotesis itu harus bersifat logis ya, atau masuk akal. Hipotesis semakin lengkap apabila didukung oleh alasan ya dari segi ilmu sains atau ilmiah. Pada saat mendung ya,
ada banyak uap air yang terkandung di dalam awan. Semakin banyak uap air, maka awan yang terbentuk semakin tebal, sehingga uap tersebut akan diturunkan dalam bentuk hujan. Nah, sebagai ilmuwan cilik, mari kita berlatih membuat dugaan sementara. Ya, amatilah gambar di bawah ini. Jika kalian akan melakukan penyelidikan, apakah tujuan percobaan dan hipotesisnya berdasarkan pengamatan kalian? Ingatlah bahwa hipotesis didukung oleh alasan ilmiah. Tanaman bunga Agnes, tanaman bunga Ida dipupuk, ya. Dua perlakuan berbeda, Agnes dan Ida, ya. Di sini tanaman bunga Agnes hanya disiram, tanaman bunga Ida selain disiram juga dipupuk. Nah, hipotesis, dugaan. Ya. Apakah tujuan percobaan? Ingatlah, nah ini ya. Amatilah gambar di bawah ini jika kalian melakukan penyelidikan, apakah tujuan percobaan ya, adalah mengamati faktor ya yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, hipotesis. Ya, tanaman akan tumbuh dengan baik jika cukup air dan pupuk. Ya, tanaman akan tumbuh baik jika diberi pupuk. Ya, di sini yang membedakan keduanya adalah pupuk. Ya, kalau airnya sama-sama dikasih air, ini sama-sama dikasih air, tapi ini dikasih pupuk, ini enggak. Nah, pupuk ini yang akan menjadi variabel bebas nanti. Dikasih air, potnya, jenis bunganya adalah variabel kontrol, nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita bahas variabel-variabel. Sebagai ilmuwan cilik, kalian juga akan melakukan berbagai percobaan seperti para ilmuwan sains untuk menyelidiki hubungan antara sebab dan akibat. Ya, sebab saya kasih pupuk, akibatnya tanaman menjadi lebih subur. Seperti itu ya. Yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di alam sekitar. Para ilmuwan tersebut merancang percobaan untuk mengubah suatu kondisi, suatu hal yang mengakibatkan hal lain berubah. Nah, kedua hal tadi sudah tercantum dalam hipotesis. Kondisi ini atau faktor-faktor disebut sebagai variabel. Variabel ini dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai peubah, ya, peubah. Atau lebih enak kita artikan sebagai anu. Ya, anu adalah sesuatu yang bisa dirubah dalam bentuk apapun, ya. Jadi anu adalah perubah. Suatu variabel adalah faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka, jenis-jenis yang menentukan dalam kondisi percobaan. Tanaman saya tumbuh besar karena saya kasih anu. Nah, anu itu bisa pupuk, bisa air, bisa apapun variabel, ya. Suatu percobaan memiliki 3 macam variabel, yaitu variabel bebas, ya, terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah faktor atau hal yang unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya, ya, variabel bebas. Nah, variabel bebas ini sengaja kita buat berbeda nanti, ya. Variabel bebas sengaja kita buat berbeda, ya, variabel yang sengaja kita buat berbeda. Tujuannya apa? Untuk diamati. Ya, kemudian, ya, karena ini faktor atau hal atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lain. Kemudian variabel terikat adalah variabel gejala yang muncul atau berubah dalam pola teratur yang bisa diamati karena perubahan variabel lain. Ya, variabel terikat itu yang tergantung pada variabel bebas, ya, pada
variabel bebas. Misalnya tadi variabel bebasnya adalah pupuk, terikatnya adalah pertumbuhan. Ya, kalau dikasih pupuk pertumbuhannya baik, kalau nggak dikasih pupuk pertumbuhannya nggak baik. Nah, ini terikat, ya, yang kita amati, ya. Jadi variabel yang kita amati, perubahan yang kita amati, ini variabel terikat. Kita amati. Jadi variabel bebas itu variabel yang kita sengaja buat berbeda, nanti efek yang muncul pada variabel terikat kita amati. Adapun variabel kontrol adalah faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan, sama-sama dikasih air, sama-sama besar potnya, sama-sama jenis bunganya, ya, variabel yang dibuat sama, kata kuncinya adalah sama. Oke. Di dalam penyelidikan atau percobaan kita akan mengubah suatu faktor yang diuji atau variabel bebas. Faktor yang diuji itu variabel bebas dan kita mengamati atau mengukur apa yang terjadi karena perubahan itu atau kita sebut sebagai variabel terikat. Jadi yang kita ukur perubahannya adalah variabel terikat. Sementara itu kita mengusahakan untuk menjaga faktor-faktor lainnya tetap tidak mengalami perubahan. Hal ini dilakukan sehingga benar-benar faktor yang diuji hanya satu, yaitu variabel bebas. Tidak ada efek dari faktor lain selain variabel bebas yang dapat memengaruhi hasil percobaan. Faktor-faktor yang tetap disebut sebagai variabel kontrol. Jadi variabel bebas adalah variabel yang sengaja kita buat berbeda, kita rubah-rubah. Variabel kontrol adalah hasil yang muncul akibat kita merubah-rubah tadi, ya, itu variabel terikat, ya. Variabel kontrol ini variabel yang kita jaga sama, agar variabel bebas itu hanya mempengaruhi variabel terikatnya saja, ya, tidak dipengaruhi variabel kontrol gitu loh maksudnya. Ketut akan menyelidiki jalur yang dapat ia tempuh dalam waktu terpendek atau paling cepat untuk berjalan dari rumahnya ke sekolah. Misalnya pada 3 jalur berbeda, ya, ada 3 jalur berbeda, jalur 1, jalur 2, jalur 3. Di sini adalah sekolahnya, ya, di sini adalah rumah, ya. Suatu hari ia mencoba satu jalur yang mengukur waktu yang ditempuh dari rumahnya ke sekolah dan tiap jalur tersebut. Karena Ketut hanya ingin mencari tahu jalur tercepat, maka ia sendiri akan berjalan menempuh setiap jalur. Ini waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga. Nah, waktunya mana yang paling cepat, itulah jalur yang paling pendek. Nah, gitu ya, atau yang paling dekat. Dari ilustrasi di atas kalian mengetahui bahwa Ketut akan menguji 3 jalur yang berbeda dari rumahnya ke sekolah. Maka variabel bebasnya adalah jalur yang ditempuh. Ya, variabel bebas jalur. Jalur nanti akan berubah, bisa jalur 1, bisa jalur 2, bisa jalur 3. Ya. Dalam percobaan ini Ketut mengukur waktu yang ia perlukan untuk berjalan tersebut, artinya variabel terikatnya adalah waktu. Ada waktu. Mana yang lebih cepat? Ya. Waktu yang tempuh dari rumah ke sekolah. Ia akan memperoleh 3 macam waktu yang mungkin sama atau berbeda. Sehingga tidak memengaruhi waktu tempuh. Misalnya orang yang berjalan harus sama, yaitu hanya Ketut saja. Pasti kalian akan memikirkan variabel kontrol lainnya kan, misalnya keadaan jalan yang ia lalui. Kalau jalur berbatu namun pada jalur yang lain ia berjalan di trotoar, ya. Jadi keadaan yang lain atau sepeda yang digunakan, ya, mungkin kontrol itu menggunakan sepatu yang sama, mungkin ya, sepatu yang sama. Jangan sampai yang satu pakai sepatu, yang satu pakai sandal, yang satu enggak pakai alas kaki lah, ya. Bukan, harus terkontrol, ya. Misalnya keadaan jalan, memilih keadaan jalan yang sama, jalan yang sama, ya. Yang satu berjalan di trotoar, yang lain juga di trotoar, ya. Nah, kita lanjutkan.
Maka hal ini bisa memengaruhi waktu tempuh padahal yang ia ingin uji hanya jalur yang berbeda. Demikian juga keadaan ketut, apakah ia sudah makan pagi atau belum? Nah, ini pengaruh. Variabel kontrol sudah sarapan belum ya? Sudah sarapan atau belum? Nah, di sini ya. Yang satu sudah sarapan, yang lain semuanya sudah sarapan. Yang satu belum, yang lain semuanya belum, agar masalah sarapan itu tidak mempengaruhi hasilnya, gitu loh. Karena yang ingin kita teliti adalah jaraknya. Sehingga variabel perlu dikontrol juga adalah kecepatan melangkah, ya, kecepatan melangkah. Kalau kecepatan melangkahnya yang satu santai, yang satu cepet-cepet, ya enggak, bisa harus sama. Karena kecepatan melangkah sulit untuk dikontrol, maka ia mengukur kecepatan, ia menggunakan alat yang lebih akurat yaitu speedometer. Speedometer adalah alat untuk mengukur kecepatan kendaraan. Ya, itu kalau dia pakai kendaraan ya, kita menggunakan speedometer. Tapi kalau tidak, jalan kaki paling tidak alas kakinya yang digunakan apa? Ayo rancang aktivitas 1.9. Ayo membantu ibunya menanam tanaman tomat, cabai, bawang. Nah, ini jelas ini adalah variabel bebas ya, karena berbeda-beda ini. Ia ingin mengetahui tanaman mana yang paling cepat tumbuh, tentukanlah variabel bebas, variabel terikat, dan 3 variabel kontrol dalam penyelidikan Ayu. Jadi variabel bebas itu adalah jenis tanaman. Di situ ada 1 tomat, 2 cabai, 3 bawang. Ya. Tanaman mana yang paling cepat tumbuh? Jadi ini akan menjadi variabel kontrol, variabel terikat. Ya, adalah kecepatan tumbuh, ya, ketinggian, panjang, kecepatan tumbuh ya, kecepatan tumbuh, panjang persatuan waktu, sehari berapa kecepatan tumbuh, atau pertambahan panjang setiap hari gitu aja ya, pertambahan panjang tiap hari. Oke. Kemudian variabel kontrol ya, perlakuan terhadap tanaman. Misalnya pemberian air sama ya, pemberian air, perlakuan terhadap tanaman yang sama. Air atau penyiraman, besar kecilnya pot, jenis tanah, ini adalah variabel-variabel terikat dibuat sama ya. Nah, jadi pemberian air harus sama, besar pot harus sama, jenis tanah harus sama, ya, semua satu di tanah, semuanya di tanah, gitu ya. Yang satu di media sekam, yang lain harus di media sekam, jadi harus sama. Kemudian intensitas cahaya, jangan sampai yang satu ditaruh dalam rumah, yang lain di luar, nggak boleh ya, di luar semua, di dalam semua, itu untuk kontrol. Nah, sekarang prosedur percobaan. Ya, saya ganti warna biar tak bosan. Ya, prosedur percobaan. Sebagai seorang siswa, sebelum berangkat ke sekolah kita mempersiapkan tas, buku, dan alat tulis agar ketika tiba sekolah kalian mengikuti jadwal pelajaran yang disiapkan sekolah. Demikian juga dalam merancang percobaan, kita perlu mempersiapkan segala alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dan membuat urutan langkah-langkah yang rinci, ya, yang akan dilakukan dalam percobaan tersebut agar tidak ada yang terlupakan. Urutan langkah-langkah ini disebut juga dengan prosedur percobaan. Jadi urutan langkah-langkah itu prosedur percobaan. Lihatlah contoh daftar alat dan bahan serta prosedur ya bagi perjalanan aktivitas 1.5
Kemudian berlatihlah menuliskan daftar alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan serta menuliskan prosedur percobaan melalui aktivitas 1-10 berikut ini. Bantulah Ayu untuk menjalankan percobaannya dalam menanam tomat, cabai, dan bawang pada aktivitas 1.9 dengan menuliskan alat-alat dan bahan yang akan ia butuhkan. Kemudian buat prosedur percobaan berupa langkah-langkah percobaan yang harus Ayu lakukan secara berurutan dan spesifik. Ya. Mari kita lihat kembali bagaimana tahapan merancang suatu percobaan. 1. Menentukan tujuan percobaan. 2. Oh ini kegiatan ya, membuat rancangan ya, prosedur. Nah, coba kita bantu dulu Ayu. Kita bahas sedikit ini. Ya, ayo rancang aktivitas. Nah, sekali lagi kita baca ya. Ayu mendapatkan tulislah alat-alat dan bahan. Nah, ini alat dan bahan. Kita urut ya. Dengan menuliskan alat-alat dan bahan yang akan ia butuhkan sampai sini ya. Alat dan bahan. Yang 1 benih, cabai, tomat dan apa tadi? Percobaan menanam tomat, cabai dan bawang. Ya, benih, tomat, cabai, dan bawang. Ya, 3 buah pot yang sama, tanah yang sama, kemudian alat penyiram, atau gembor ya kita menyebutnya, kemudian penggaris, ballpoint, kertas. Ya, untuk nulis kita bisa menggunakan meja dada. Nah, ini alat-alat ya, paling tidak itu yang kita butuhkan. Kemudian dengan menuliskan alat-alat, kemudian buatlah prosedur percobaan berupa langkah-langkah percobaan. Ayo lakukan secara berurutan dan spesifik. Langkah percobaan misalnya. Yang pertama ya, benih, tomat, cabai, dan bawang ditanam pada pot dan media sejenis. Semuanya sama ya. Nomor 2 ya, tanaman disiram dengan perlakuan yang sama. Penyiraman tanaman dilakukan ya secukupnya dengan cara yang sama ya. Dengan cara sama. Jangan terlalu basah asal tidak mati gitu ya. Nomor 3, catat pertambahan panjang tanaman setiap sore misalnya. Setiap sore dicatat ya. Kemudian keempat, bandingkan kecepatan tumbuh. Kecepatan tumbuh setelah 10 hari. Nah, itu. Nah, kita lanjutkan. Mari kita melihat kembali bagaimana tahapan dalam merancang percobaan. Ya. Merancang percobaan. 1 ya, menentukan tujuan percobaan. Jadi tahapan dalam merancang percobaan ya, ini ada
menentukan tujuan percobaan berdasarkan pengamatan keadaan sekitar. Ya, itu merancang. Kemudian menuliskan hipotesis atau dugaan sementara hasil percobaan. Ya. 3. Mengidentifikasi variabel-variabel terkait dalam percobaan. Nah, yang keempat, mendaftarkan alat dan bahan yang dibutuhkan, ya, mendaftarkan atau membuat daftar, ya, alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kelima adalah menulis prosedur percobaan. Nah, sekarang kita bisa merancang, ya, suatu percobaan secara lengkap menggunakan metode ilmiah. Marilah berlatih menjadi ilmuwan cilik dengan melakukan penyelidikan melalui aktivitas 1.11 berikut. Amatilah keadaan dalam rumah kalian, dalam rumah, ya. Kemudian buatlah suatu rancangan percobaan lengkap yang bisa dilakukan di rumah kalian. Rancang percobaan kalian berisi 1 tujuan percobaan. Dapat dituliskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan, misalnya menyelidiki pengaruh terhadap, ya, pengaruh apa terhadap apa. Misalnya penyiraman terhadap kecepatan tumbuh atau intensitas matahari misalnya. Bagaimana pengaruh variabel bebas, misalnya intensitas cahaya matahari terhadap kecepatan pertumbuhan kecambah, ya. Intensitas matahari, cahaya matahari. Nah, variabel terikatnya misalnya pertumbuhan kecambah. Apakah semakin terang kecambahnya semakin cepat tumbuh atau bagaimana? Ya. Hipotesis, suatu perkiraan hasil percobaan berdasarkan variabel bebas dan terikat disertai dengan alasan saintifik. Ya, kita bisa menduga. Saya menduga semakin terang semakin cepat tumbuh, misalnya. Saya menduga semakin terang semakin cepat tumbuh. Karena pertumbuhan kan butuh matahari. Misalnya kita menduga seperti itu. Variabel terdiri atas variabel bebas, ya, kontrol dan terikat, ya. Bebas ini adalah intensitas cahaya. Terikat ini adalah jenis kecambah yang sama, ya, kecambah dari biji yang sama. Ya, perlakuannya sama. Kecuali intensitas, ya. Intinya semua dibikin sama kecuali yang diteliti, yaitu intensitas cahaya ini yang dibikin berbeda. Ya, harus terperinci, ya. Cara mengasih airnya sama, semuanya harus sama. Oke, kita lanjutkan. Alat dan bahan. Daftar alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan disertai dengan jumlah alat bahan yang diperlukan. 1, misalnya kita membutuhkan kecambah biji, ya. Misalnya biji apa? Biji kedelai. Ya. 2, tempat gelas plastik. Nah, 3 buah. Kemudian 4, kapas. Yang kelima misalnya atau tisu, ya. Yang kelima misalnya air. Yang keenam misalnya ballpoint, kertas untuk nulis, ya. Ya, ballpoint, penggaris. Nah, untuk mengukur panjangnya penggaris. Nah, ini yang kita butuhkan. Tuliskan langkah-langkah percobaan secara berurutan. Yang 1, ya, masukkan kapas pada
gelas plastik, ya, masukkan kapas pada gelas plastik, ya, dan di air dan tuang air, ya, tuang air, ya, secukupnya, jangan sampai terlalu basah juga, ya, untuk membasahi kapas, ya, membasahi kapas, ya. Nah, kemudian masukkan, beri masing-masing gelas 5 biji, ya, kedelai, ya. Yang nomor 3, tempatkan, ya, gelas di 3 tempat berbeda. Tempatkan gelas di 3 tempat berbeda. Yang satu di depan rumah, yang satu di tempat terang, di tempat remang-remang dan gelap, gitu ya. Kita nanti satu, yang A di tempat terang, yang B di tempat remang-remang, yang C di tempat gelap. Nah, yang keempat, ukur pertambahan panjang kecambah tiap hari. Nah, seperti itu prosedurnya. Sampai 10 hari, ya, sampai hari ke-10 misalnya. Setelah kalian mengumpulkan rancangan percobaan, maka guru kalian akan memeriksa rancangan percobaan kalian. Perbaikilah apabila diperlukan. Setelah perbaikan kalian peroleh persetujuan guru, maka kalian boleh melakukan percobaan yang sudah kalian rancang itu, ya. Untuk memperoleh ide dalam merencanakan percobaan di atas, kalian dapat mengakses tautan berikut ini. Nah, di sini ada tautan macam-macam percobaan. Dari contoh-contoh yang telah kalian baca tentang langkah-langkah dalam metode ilmiah, kita menggunakan berbagai contoh kejadian. Hal ini semakin menunjukkan bahwa sains memang ada di mana-mana, sangat dekat dengan kehidupan kita. Mari kita uji kemampuan, ya. Manakah yang merupakan percobaan yang dapat diselidiki? Mobil berwarna putih lebih bagus dari mobil berwarna hitam, ini tidak bisa, ya, karena ini subjektif, bersifat subjektif. Ya, setiap orang akan memiliki hobi yang berbeda-beda, tidak bisa. Kelelawar suka berkumpul di tempat gelap daripada tempat terang, lain ini bisa, ya, justru ini bisa. Jadi kita bisa selidiki kenapa hal itu terjadi, ya. Musik dangdut lebih baik daripada musik rock, ini tidak bisa, tidak objektif nanti. Yang suka dangdut akan bilang dangdut lebih bagus, yang suka musik rock bilang lebih bagus. Tapi kelelawar, nah ini adalah komunitas, ya, suka berkumpul di tempat gelap. Nah ini bisa kita teliti, ya. Jadi kita bisa menciptakan tempat gelap, kita bisa menciptakan tempat terang, ya. Ternyata kita amati dia lebih suka kemana, nah, seperti itu, ya. Senar yang tipis memiliki suara yang lebih melengking dibandingkan senar yang tebal, ini bisa kita amati, ya. Manusia saat ini lebih tinggi dari manusia purba, nah ini bisa kita amati dari tulang-tulangnya, ya. Jadi yang B, ya, D dan E ini bisa kita amati. Nomor 2, dalam suatu percobaan yang bertujuan untuk menyelidiki apakah banyaknya pupuk yang ditambahkan memengaruhi pertumbuhan tanaman yang menjadi lebih besar, tentukan hipotesis, ya. Jadi ini saya naikkan ke atas, tempatnya masih longgar. Hipotesis atau dugaan, ya. Apakah banyaknya pupuk yang ditambahkan, ya, hipotesis semakin banyak pupuk, ya, semakin bagus pertumbuhan.
bagus, ya, pertumbuhan. Variabel bebasnya apa? Ya, jumlah pupuk yang diberikan. Pupuk yang diberikan. Ini bebas, ya. Kemudian cara mengukur variabel terikatnya, ya, mengukur pertambahan panjang tanaman setiap hari, ya. Jadi semakin cepat panjang ya semakin bagus, ya. Cara mengukur variabel terikatnya adalah mengukur pertambahan panjang atau tinggi, ya, tanamannya harus sama, ya. Kemudian dari tiga macam variabel kontrol, nah, tanamannya harus sama, ya, tanamannya harus sama, menggunakan jenis tanaman yang sama, ya, menggunakan jenis tanaman yang sama. Satu, menggunakan jenis tanaman yang sama, jenis tanaman yang sama, menggunakan tanaman sejenis, ya, gitu. Tanaman sejenis, tanaman yang sama, gitu aja, tanaman yang sama, ya. Dua, besar pot sama, ya. Tiga, penyiraman sama, ya. Mungkin yang empat ditempatkan di tempat yang berdampingan, di tempat yang sama. Nah, jadi semuanya harus sama, ya. Ini adalah variabel kontrol. Oke, kita sudah sampai pada halaman 21. Nanti pembahasan yang lain akan kita bahas di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.